warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Megawati M.Com selaku dosen mata kuliah IT Risk Management serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya M. Arya Dwi Cahya. Saya berasal dari kelas SI 6F. Baiklah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi ke-11 yaitu tentang supply chain management dan e-commerce. Latar belakang, supply chain management mencakup semua aktivitas yaitu sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan atau dipasarkan ke konsumen. Supply chain management atau SCM juga menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dari SCM adalah bagaimana perusahaan mampu mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Selanjutnya yaitu pengertian supply chain management. Supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi atau pemasaran. Semua dilakukan dengan cara yang paling efektif serta efisien, baik dari segi waktu, tenaga, dan yang paling utama yaitu biaya. Selanjutnya yaitu tujuan supply chain management. Supply chain management memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mencapai biaya minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain. Dan yang kelima, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer. Selanjutnya yaitu ada komponen dasar supply chain management. Nah, di sini dapat kita lihat supply chain management memiliki beberapa komponen dasar, yaitu yang pertama proses perencanaan, kedua pengadaan, yang ketiga proses produksi, yang keempat manajemen gudang, yang kelima pengiriman atau distribusi, dan yang terakhir keenam yaitu retur barang. Yang pertama, proses perencanaan. Komponen pertama yaitu proses perencanaan. Proses ini melibatkan aktivitas analisis permintaan pelanggan, rencana anggaran, tenaga kerja, dan juga transportasi. Analisis permintaan konsumen atau pelanggan perlu dilakukan agar tidak ada kekurangan atau kelebihan produk. Yang kedua yaitu pengadaan, yang mana di dalam proses ini Anda harus memastikan kualitas barang, harganya juga terbaik, jumlah sesuai kebutuhan. Untuk bisa mewujudkan semua itu, biasanya Anda harus melalui beberapa tahapan dalam proses pengadaan barang. Ini diantaranya seperti 1. Mengajukan wacana pembelian. Kedua, penilaian pengajuan pembelian. Ketiga, persetujuan atas pengajuan pembelian. Dan yang keempat yaitu pemesanan barang pada pihak pemasok. Dengan proses yang sedikit panjang, Anda dapat memastikan bahwa barang yang Anda sediakan memang terbaik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya yaitu proses produksi, yang mana proses produksi yaitu mengubah bahan baku menjadi barang yang sudah jadi, baik oleh tenaga kerja manusia maupun tenaga mesin atau menggunakan mesin. Yang keempat yaitu manajemen gudang. Manajemen gudang ialah barang jadi atau produk yang siap dipasarkan
harus disimpan di ruang penyimpanan atau gudang. Pastikan untuk selalu mencatat keluar masuknya barang di gudang dengan cermat, teliti, rapi, dan teratur sehingga diperlukan aplikasi gudang untuk proses ini supaya tidak ada kekeliruan saat pemasukan barang. Yang kelima yaitu pengiriman. Setelah barang diambil dari gudang dan di-packing, barang tersebut sudah siap dikirim. Pastikan saat barang di-packing, kurir atau bagian pengiriman beserta armadanya sudah siap sedia. Dengan begitu, pengiriman bisa disegerakan dan tidak mengecewakan pelanggan. Selanjutnya yaitu 6. Retur barang. Komponen terakhir dalam supply chain management ialah pengembalian barang atau retur. Pada tahap ini, Anda harus siap dengan kemungkinan resiko komplain dari pelanggan, hingga pengembalian barang atau retur maupun permintaan uang kembali atau refund. Selanjutnya yaitu manfaat supply chain management. Supply chain management memiliki beberapa manfaat yaitu yang pertama, kepuasan konsumen, yang kedua, meningkatkan pendapatan, yang ketiga, menurunkan biaya, yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi, yang kelima, peningkatan laba, dan yang keenam yaitu perusahaan semakin besar atau semakin bertumbuh besar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supply chain management. Supply chain management memiliki beberapa prinsip-prinsip yang sinkronisasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dengan aliran barang atau jasa, baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi. Nah, dapat kita lihat di sini beberapa prinsip-prinsip supply chain management. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip ini terbagi atas satu, menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda. 2. Mensegmentasi konsumen berdasarkan kebutuhan. 3. Mendengarkan dan mengamati sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar perencanaan kebutuhan sehingga hasil ramalan konsistensi dan alokasi sumber dana optimal. Selanjutnya, mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Selanjutnya, mendiferensiasikan barang atau jasa pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat konversi sepanjang rantai pasok. Selanjutnya, mengembangkan sebuah strategi teknologi untuk keseluruhan supply chain yang mendukung pengambilan keputusan hierarki serta memberikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Dan yang terakhir yaitu mengadopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Selanjutnya yaitu ada proses bisnis supply chain management. Supply chain management tentu akan melibatkan perusahaan-perusahaan lain, baik pemasok bahan baku hingga distributor produk. Apabila dua perusahaan membina hubungan yang baik, aktivitas-aktivitas internal mereka akan terhubung dan tersusun bersama di antara keduanya. Nah, di sini dapat kita lihat proses bisnis supply chain management terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM, yang kedua, Customer Service Management atau CSM, yang ketiga, Demand Management, yang keempat, Customer Demand Fulfillment, yang kelima, Manufacturing Flow Management, yang keenam, Procurement, yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, retur. Selanjutnya yaitu isu global. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Adapun strateginya yaitu 1. Fleksibel cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. 2.
menggunakan teknologi terupdate atau terbaru untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dari produk akhir. 3. Staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen dari isu politik. Selanjutnya yaitu pembelian atau purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain management, karena porsi tersebut dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian, kebutuhan akan strategi pembelian, dan penerapan strategi ini mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu satu, tujuan fungsi pembelian, dan yang kedua, fokus pembelian. Selanjutnya yaitu supply chain economics atau supply chain ekonomi. Supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan membuat atau membeli, yang kedua, alasan untuk membeli. Selanjutnya yaitu strategi rantai pasokan. Nah, dapat kita lihat di sini, strategi rantai pasokan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli atau konsumen. Yang kedua, yaitu sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan cara pemasok yang komit. Yang ketiga yaitu vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau benar-benar membeli pemasok atau distributor. Yang keempat, Kairetsu Network. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Kairetsu. Dan yang kelima yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengelola rantai pasokan. Dalam mengelola rantai pasokan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mutual agreement on goal. Ialah suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual-beli. Tetapi, partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Yang kedua yaitu trust. Trust adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu compatible organization culture. Ialah hubungan yang positif di antara pembeli dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Selanjutnya yaitu opportunity dalam suatu rantai pasokan. Ada beberapa kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti 10 item, yaitu yang pertama, accurate full data. Yang kedua, lot size reduction. Yang ketiga, single stage control of replenishment. Yang keempat, yaitu vendor managed inventory. Yang kelima, postponement. Yang keenam, channel assembly. Yang ketujuh, drop shipping and special packaging. Yang kedelapan, blanket order. Yang kesembilan, standar deviation. Dan yang kesepuluh yaitu EDI atau electronic data interchange. Selanjutnya yaitu pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya secara elektronik dengan bantuan komputer atau smartphone sebagai perantara transaksinya.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. E-commerce memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Yang ketiga yaitu antar konsumen atau C2C. Adalah kegiatan transaksi antara dua orang. Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Yang kelima yaitu business to government atau B2A. Adalah model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan atau instansi pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu consumer to government atau C2A. Adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintahan atau instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangat pesat atau sangat maju. Berikut ini beberapa manfaat e-commerce, yaitu yang pertama, jangkauan yang luas. Yang kedua, unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, biaya rendah. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima, memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Yang keenam, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Yang ketujuh, bekerja di mana saja. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.